Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggraini dengan NIM 2123031011084 akan menerangkan sedikit tentang saluran pernafasan secara fungsional. Saluran pernafasan secara fungsional pada sistem respirasi terdapat dua pembagian, yaitu zona konduksi dan zona respirasi. Pada zona konduksi, yaitu berperan sebagai saluran tempat lewatnya udara pernapasan serta pembersihan, melembabkan, dan menyamakan suhu udara pernapasan dengan suhu tubuh. Pada zona respirasi, yaitu berperan sebagai tempat pertukaran gas antara udara dan darah terjadi di dalam alveoli. Di zona konduksi terdiri dari yang pertama cavum nasi, yang kedua faring, yang ketiga laring, dan yang keempat trakea, yang kelima bronkus, yang keenam bronkiolus, dan yang ketujuh bronkiolus terminalis. Pada cavum nasi berfungsi untuk menghangatkan udara pernapasan yang masuk ke hidung serta memberikan kelembapan supaya udara yang masuk tidak terlalu kering. Dan yang kedua faring, yaitu berfungsi menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut ke trakea. Yang ketiga faring, yaitu berfungsi untuk melindungi saluran pernafasan dari masuknya benda asing yang dapat menyebabkan saluran pernafasan menjadi terganggu. Dan yang keempat trakea. Trakea di sini berfungsi menjadi penghubung agar udara dapat masuk menuju paru-paru ketika bernafas. Terus yang kelima ada bronkus, yaitu berfungsi mengantarkan udara dari saluran napas atas ke dalam paru-paru sekaligus mengeluarkannya dari paru-paru. Yang keenam adalah bronkiolus, yaitu ada dua fungsi. Yang pertama menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Yang kedua untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernafasan berlangsung. Yang terakhir ada bronkiolus terminalis, yaitu berfungsi sebagai pengantar udara ke tempat pertukaran gas paru-paru. Dan selanjutnya di zona respirasi, yaitu terdiri dari bronkiolus respiratorius, yang kedua ductus alveolaris, yang ketiga saccus alveolaris, dan yang terakhir ada alveoli. Yang pertama bronkiolus respiratorius, yang berfungsi untuk mengantarkan udara langsung ke alveolus. Yang kedua ada ductus alveolaris, yang berfungsi untuk menyimpan udara untuk sementara waktu dan untuk memungkinkan penyerapan oksigen ke dalam darah. Dan yang ketiga ada saccus alveolaris, yang berfungsi untuk pertukaran gas O2 dari atmosfer ke kapiler alveoli atau sebaliknya. Gas CO2 dari kapiler ke ruang alveoli. Dan yang terakhir ada alveoli yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida.
Cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.